Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita bersama, yaitu Cuaris Channel. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang udah lulus tes administrasi untuk tahap pertama dari tes ASN ya, baik itu yang udah ikut CPNS maupun PPPK gitu ya. Kami doakan semoga lancar terus dan persiapannya harusnya makin mateng ya, untuk mempersiapkan diri yaitu CPNS untuk tes SKD-nya, baik itu tentang tes intelijensi umum, kemudian TWK maupun TKP-nya ya teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman yang udah mempersiapkan diri untuk tes PPPK, yaitu tahap gelombang 1 khususnya. Dipersiapkan lagi apa-apa yang harus dipelajari dengan maksimal, dan kami di sini doakan semoga teman-teman sekalian untuk tahun ini bisa bergabung untuk menjadi anggota ASN tahun 2021-2022. Oke, kita mulai pembahasan untuk kali ini tentang kemampuan manajerial dari pembahasan PPPK yang akan kita bagi menjadi beberapa soal, dan nanti akan kita jelaskan mengapa jawabannya seperti yang demikian itu. Oke, kita mulai videonya berikut ini. Soal nomor 1, menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi A. Bukan PNS lagi, B. PNS masih sebagai pelaksana di unit pertama kali saya diterima, C. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Kemudian yang D. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Atau yang E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Jadi kita bahas, kalau teman-teman ditanyain pendapat yang mana diminta untuk menganalisis sesuatu ataupun kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, pastikan bahwasanya itu adalah soal dari kemampuan manajerial ya teman-teman. Itu salah satu ciri dari soal kemampuan manajerial. Artinya soal itu biasanya menurut pendapat saya, menurut pendapat Anda, ataupun menjelaskan berbagai komponen-komponen yang akan Anda lakukan ke depannya sesuai dengan bidang pekerjaan Anda. Dan itu merupakan pastinya kemampuan manajerial. Dan salah satu kemampuan manajerial itu yang paling terlihat adalah kemampuan profesional dalam bekerja. Jadi langsung saja kita lihat dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Tentu saja yang menuntut kita untuk semakin profesional dengan semakin bertambahnya waktu di tempat kita bekerja. Berarti pilihan jawaban yang paling baik yang harus kita pilih adalah yang E, yaitu menjadi pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Soal nomor 2 dari tes kemampuan manajerial, yaitu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri, B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya, D. Menyadari bahwa keputusan pemimpin diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya, E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut adalah tanggung jawab saya. Jadi kalau kita pahami, di sini dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, nah ini tadi, sebagaimana tadi soal nomor 1, bahwasanya ini meminta pendapat kita. Kalau kita diminta untuk menyelesaikan tugas, apa sih yang harus kita lakukan? Tadi, dan salah satunya yaitu komponen profesional, kemudian integritas diri kita harus kita bangun terus, kemudian intelektual kita yang harusnya semakin baik dengan semakin bertambahnya waktu kita bekerja, seperti itu ya teman-teman. Karena intinya bisa itu adalah biasa. Artinya semakin lama kita bekerja di satu instansi ataupun satu formasi tempat kita kerja, otomatis kita mengetahui bahwasanya kurangnya prosedur kerja ataupun kurangnya komponen-komponen yang harus mendukung kinerja menjadi lebih baik itu apa di instansi yang kita tempati pada saat ini. Otomatis kalau kita diminta untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita, jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Kita berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada kita. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3, ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang A. Umum, B. Biasa saja, C. Usang, D. Jauh ke depan, E. Besar. Nah, soal nomor 3 ini sebenarnya masih tentang bagaimana pendapat kita.
Tapi ketika soal nomor 1 dan nomor 2 tadi lebih ke pendapat secara umum, ini adalah pendapat mengenai diri kita pribadi. Kalau kita biasanya mengungkapkan ide ataupun pendapat di sebuah forum diskusi, biasanya gagasan kita itu dianggap sebagai gagasan yang seperti apa. Dan ini biasanya kalau dalam dunia pendidikan dikenal dengan self-assessment. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi salah satu komponen self-assessment itu adalah kita harus mengetahui dulu indikator-indikator yang ada di dalam diri kita. Artinya, penilaian semakin baik atas seseorang kalau ide-ide yang dikemukakannya itu berbeda. Berbeda maksudnya bukan berarti keluar daripada konteks kerjanya, tapi tetap di dalam konteks kerja dengan pemikiran yang lebih inovatif lagi seperti itu. Pemikiran-pemikiran yang mampu mengembangkan instansi kerja kita menjadi lebih baik lagi. Artinya, ketika kita memikirkan sesuatu cita-cita yang lebih baik, butuh proses yang sedikit lebih lama daripada yang biasa kita lakukan. Otomatis, gagasan kita harusnya dianggap jauh ke depan, seperti itu. Jadi, jawabannya adalah yang D. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh A. Bertahan pada cara yang telah ada, B. Berpikir mencoba usaha lain, C. Menunda ketika melihat resikonya, D. Bertahan pada cara yang tidak praktis, E. Mundur begitu melihat resikonya. Jadi kita pahami dulu teman-teman ya. Kalau kita bahas dari soalnya, bahwasanya ini menjelaskan tentang tadi ada kata menurut saya, bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri. Ini merupakan salah satu ciri dari soal kemampuan manajerial ya teman-teman. Jadi kalau kita udah lihat bagaimana apa saja sih yang membuat kita kehilangan kesempatan ketika kita mengembangkan usaha itu, kita lihat dari opsi-opsi jawabannya. Bahwasanya bertahan pada cara yang telah ada, ini merupakan salah satu pertahanan diri ya teman-teman. Kalau kita berada di tempat kerja, salah satu cara kita ketika kita tidak mampu untuk berpikir lebih inovatif, maka kita harus bertahan dengan cara yang telah ada yang biasa kita lakukan ataupun orang-orang lain melakukan. Maka itu adalah cara yang paling aman. Kemudian yang B, berpikir mencoba usaha lain. Artinya kita selalu memberikan kesempatan diri kita untuk mengontrol apa-apa saja yang akan kita lakukan setelah kita berada di instansi tersebut. Kemudian menunda ketika melihat resikonya. Ini sebenarnya bukan berarti kita gagal ya teman-teman. Menunda itu artinya mungkin saja kita memikirkan baik ataupun negatifnya ketika kita mengambil usaha tersebut. Artinya kita tunda terlebih dahulu sampai jelas progresnya seperti itu. Kemudian bertahan pada cara yang tidak praktis. Maksudnya apa sih yang tidak praktis ini? Artinya kita melakukan suatu usaha, tapi kita menganggapnya semua itu ribet gitu. Nggak kita bikin praktis, artinya prosedur ataupun hal-hal lainnya. Ini merupakan masih prosedur yang rumit yang kita lakukan. Dan ini sebenarnya tidak mematok bahwasanya kita akan menjadi gagal, tetapi lebih kemungkinan kita akan menjadi lebih sulit gitu dalam usaha kita. Nah, yang E, mundur begitu melihat resikonya. Nah, ini yang salah teman-teman. Artinya ketika kita melakukan suatu usaha, kita tidak tahu apa progres ke depannya. Sama seperti teman-teman ikut tes PPPK nih. Ketika ikut tes PPPK, di sekolah teman-teman mungkin ada satu formasi yang dibutuhkan guru kelas seperti itu. Tapi yang ngelamar bisa jadi 40 orang, 50 orang, 100 orang. Mulai kita ngerasa, nggak perlulah belajar. Artinya kita mundur aja lah, nggak perlu belajar karena banyak saingannya. Nah, ini yang salah. Kalau udah ketanam pemikiran yang seperti itu, maka pikirkanlah lagi. Kita anggap bahwasanya mungkin pesaing-pesaing kita yang lain itu juga tidak belajar untuk tes PPPK. Dengan begitu kita mampu menyemangati diri kita sendiri untuk belajar lebih giat lagi dibandingkan orang lain. Jadi jawabannya yang E, mundur begitu melihat resikonya. Soal nomor 5, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. Mendapat bantuan dari teman, B. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko, C. Berani mencoba dengan segala risiko, D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan, E. Selalu mendapat bantuan dari teman. Jadi kalau kita bahas ya teman-teman, jelas ini. Artinya ketika kita menilai diri kita pribadi, salah satu motivasi intrinsik yang harus kita miliki adalah kita tidak mengenal putus asa. Itu motivasi intrinsik pertama kali yang harus dimiliki oleh setiap individu ketika mau sukses ya teman-teman. Artinya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Soal nomor 6, saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah
A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. E. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau kita menghadapi suatu hambatan, masalah, mungkin guru udah sering kali dengar kalau misalnya metode pembelajaran yang menghadirkan masalah. Seperti problem solving, kemudian contextual learning, seperti pokoknya banyak sekali sebenarnya. Salah satunya kalau pendekatannya inquiry, ini merupakan salah satu bagian dari komponen dunia pendidikan yang pembelajarannya menghadirkan masalah terlebih dahulu, kemudian dipecahkan seperti itu. Baik itu pemecahannya melalui individu ataupun kooperatif gitu, cooperative learning, ataupun memecahkannya bareng-bareng gitu ya. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama harusnya kita harus mencari indikator penyebab masalah tersebut. Kemudian kalau kita udah mencari indikatornya, kita baru bisa menyelesaikannya. Dan bagian dari indikator sampai dengan proses penyelesaian itu disebut dengan data pendukung. Jadi otomatis jawabannya adalah yang A, mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. Soal nomor 7, sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok. B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. C. Membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. D. Membagi informasi tersebut kepada atasan saja. E. Menginformasikan kepada atasan saja. Nih, ini kembali menurut pendapat kita pribadi ketika kita ditunjuk kepada ataupun menjadi ketua tim, yang mana kita ketika mendapatkan informasi apa sih yang harus kita lakukan, apakah kita harus memberikan informasi itu kepada anggota kelompok atau seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, salah satu fungsi manajemen ataupun ketika kita menjadi pemimpin adalah mampu mengkoordinir bawahan kita dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu cara untuk mengkoordinirnya yaitu dengan kita memberikan informasi yang terbaik, apapun itu informasinya, sehingga kelompok tim ini dapat bekerja sama dengan baik. Otomatis tim yang bekerja sama dengan baik ini adalah tim yang sudah memperoleh informasi terbaik dan sudah memikirkan inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depan. Karena nggak mungkin bisa kita lakukan inovasi tanpa informasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi otomatis jawaban yang paling tepat yaitu yang B, membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Soal nomor 8, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? A. Mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja. B. Mengeluhkan pada teman yang Anda percaya. C. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. D. Membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga. E. Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Oke, ini ketika kita berada dalam suatu kelompok dan ternyata di dalam kelompok itu banyak yang kurang pas gitu ya, ataupun tidak akur, dan ini pasti banyak sekali dan mungkin udah kita temui sih, nggak di tempat kerja tapi mungkin di tempat tongkrongan, tempat lain, hal sebagainya seperti itu ya teman-teman. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kitanya ketika kita udah ngalami self assessment ataupun menilai diri kita pribadi, maka yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menilai perilaku seseorang sehingga kita bisa menyesuaikan diri. Jadi otomatis yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan pendekatan secara individual. Jadi otomatis jawaban yang paling tepat yaitu yang E, melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai bentuk dukungannya, kami mohon untuk subscribe channel kami. Terima kasih.